welcome back to Sun Podcast. Buka dulu ya. Podcast video pertama aku, yang biasanya aku selalu podcast cuman suara doang. Dan sekarang kalian semua bisa lihat muka aku di video podcast Sun Podcast yang perdana. Oke, for your information, sekarang aku lagi di luar di salah satu taman. Dan aku tetap protokol kesehatan ya, sayang, tetap bawa hand sanitizer dan juga tetap pakai masker. Nah, di video podcast kali ini aku bakalan bahas salah satu hal yang bermanfaat untuk kita semua. Apalagi buat saing yang masih kuliah, yang masih SMA atau yang SMA mau lanjut ke kuliah, atau yang udah lulus kuliah. Pasti ini bisa jadi pembelajaran juga buat kalian semua. Dan kali ini aku bakal membahas mengenai kepemimpinan. Nah, kalian semua pasti pengen gak sih jadi pemimpin? Apa sih permasalahan menjadi seorang pemimpin itu? Apa sih? Kayak misalkan ada suatu goncang-gancing antara staff, antara ketua dan wakil misalkan. Nah, kita bakalan bahas semua itu ke salah satu orang yang sudah berpengalaman dalam masalah pimpin memimpin, yaitu salah satu temanku. Ini dia, Rahmat Amin Rais. Silakan. Rahmat Amin Rais juga protokol kesehatan ya guys, tetap pakai masker. Nah, hai, say hi. Welcome to Sun Podcast Rahmat Amin Rais. Nah, Rahmat Amin Rais ini, aku manggilnya Amin ya guys. Jadi Amin ini adalah salah satu temanku di SMA. Dia sekarang melanjutkan perkuliahan, sudah tingkat akhir di salah satu Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta ya. Nah, di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Dia ini pernah beberapa kali menjadi seorang pemimpin di sekolahku, pernah jadi ketua PMR, pernah jadi ketua panitia juga dalam kegiatan. Mungkin banyak jenisnya deh jadi ketua. Biar lebih lanjutnya kita langsung suruh Amin aja perkenalan. Silakan. Ini buka dulu ya. Ya, gak apa-apa. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahmat Amin Rais. Saya berasal dari Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Sekarang menjadi salah satu mahasiswa di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang, jurusan pertanian di Jogja. Dan saya sekarang untuk semester 7, semester akhir sudah. Wow, udah semester akhir, sudah mau sarjana, sudah mau wisuda. By the way, sekarang masih menjabat sebagai ketua himpunan mahasiswa Kayong Utara kan ya? Ya, kalau sekarang masih, mungkin dalam beberapa bulan ke depan sudah mau ganti. Wow, udah mau demisioner, tapi nggak apa-apa, kita tetap kulik semuanya masalah kepemimpinan dari Rahmat Amin Rais. Dan aku bakalan nanyain banyak banget pertanyaan seputar kepemimpinan yang kalian semua pasti mau tahu. Dan tetap stay tune terus di Sun Podcast. Nah, Sain, kali ini aku bersama Rahmat Amin Rais. Rahmat Amin Rais ini adalah salah satu temanku pada masa SMA. Dan sekarang dia sedang melanjutkan pendidikan di apa? Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta. Dan Rahmat Amin Rais ini adalah ketua dari Himakatra Yogyakarta. Apa sih Himakatra Yogyakarta? Tolong dong kasih tahu sains semua yang nonton. Nah, ini untuk Himakatra Jogja itu ada kepanjangannya. Apa tuh? Yaitu Himpunan Mahasiswa Kabupaten Kayong Utara di Yogyakarta. Oh, berarti ada banyak himpunan dong. Maksudnya ada banyak. Maksudnya himpunannya nggak cuma di Jogja doang ya Iya. sih? Kalau untuk himpunan itu ada misalnya Himakatra Bogor, Himakatra Malang, Himakatra Semarang. Tapi di sini untuk karena emang domisilinya di Yogyakarta, jadi himpunan mahasiswa Kayong Utara di Yogyakarta. Oh, jadi himpunan mahasiswa Kabupaten Kayong Utara itu adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kayong Utara, daerah aku, yang berkuliah di Yogyakarta. Iya, betul sekali. Dan Rahmat Amin Rais ini adalah ketuanya. Udah berapa lama maksudnya udah berapa periode jadi ketua? Apakah 2 periode atau 1 doang? Seharusnya 1 nih. Seharusnya 1 periode, tapi kemarin kena Covid kan. Iya. Jadinya sekarang megangnya 2 periode kan, jadinya 2 tahun. Oh, jadinya Jadi dia tapi nggak lama lagi bakal ganti. karena dia udah tingkat akhir guys, udah mau wisuda guys. Semoga lancar ya tugas akhirnya, wisudanya. Semoga wisudanya nggak online. Enggak dong, kalau bisa offline. Biar bisa dia ngasih bunga. Beranggotakan berapa orang sih ini di Jogja khususnya? Kalau untuk di Jogja, kalau untuk sekarang dengan mahasiswa yang terbaru dari 2020 mungkin sekitar ada 70-an orang yang diketahui
Banyak banget, 70. Itu dari semester berapa mahasiswa yang cuma sekolah di sini? Apa di universitas lainnya? Kalau itu ini dari semua universitas lain, tapi yang domisilinya di Jogja. Iya, di jadi Jogja. satu. Jadi kayak ada di STPN gitu kan, mungkin dari kampus saya Politeknik, kemudian ada dari Poltekkes juga ada. Jadi intinya yaitu semua kampus jadi satu. Oh, jadi dari berbagai macam kampus yang ada di Jogja itu tuh masuk dalam himpunan mahasiswa Kabupaten Kayong Utara Yogyakarta. Wow, keren banget. Nah, Min, aku mau nanya dong seputar pemimpinan. Kenapa sih Amin itu tertarik menjadi seorang pemimpin? Kenapa pengen banget gitu loh menjadi seorang ketua dari himpunan mahasiswa Kabupaten Kayong Utara? Kenapa ya? Kenapa tertarik? Tertariknya itu ya pengen belajar aja sih. Pengen belajar jadi seorang pemimpin itu bagaimana. Karena kita masih di tahap kuliah nih, masih jadi mahasiswa kan. Nah, jadi kalau pas mahasiswa gini nih emang pas lah kalau kita untuk belajar jadi seorang pemimpin. Karena kita bisa jadi pemimpin di kampus atau di pemimpin di kelas atau di mana gitu kan. Kalau kita belajar, dan kalau kita belajar menjadi seorang pemimpin itu ketika masih kuliah atau masih kuliah intinya, karena bakalan banyak jam terbangnya gitu. Karena kita bisa kemana-mana kan. Mungkin kita bisa keluar studi gitu kan. Mungkin kalau pada saat gini di sini. Nah, mungkin ya pembelajaran ini untuk ke depannya. Jadi selama kita menjadi mahasiswa penting banget kita itu join dalam satu organisasi atau himpunan buat mengasah kemampuan kita gitu kata Amin. Dan sampai di mana skillnya gitu kan. Nah, kalau motivasi menjadi seorang pemimpin itu kenapa sih? Ya motivasinya ambis banget dia pengen jadi mau ketua. Banget itu kenapa ya? Ya kepengen aja sih, benar. Cuman kepengen pengen aja. Doang, serius. Ya pengen doang gitu kan. Cuman kepengen bagaimana, pengen ngerasain gitu gimana jadi seorang pemimpin. Wah. Ya itu aja sih. Gak mau pengen jadi bupati gitu pas balik ke daerah, gak mau pengen jadi presiden apa gimana, gak mau. Kalau itu sih masih jauh, sangat jauh kita. Tapi nggak apa-apa, doain aja ya buat kalian semua yang nonton. Temen aku ini bisa jadi pemimpin besar nantinya. Nah, selama masa kepemimpinan Amin itu pernah nggak sih ngerasain yang namanya permasalahan dalam setiap staf, permasalahan cekcok, koordinasi, miskomunikasi, pernah nggak sih? Kalau miskomunikasi, cekcok antara staf atau ya antara seksi lah gitu kan, ya itu mungkin karena itu wajar kalau ada suatu organisasi di punya masalah dengan bawahannya, bukan bawahan sih, anggota. Ya itu sangat wajar karena ya itu yang memimpin satu orang, tetapi kan yang dipimpin itu banyak. Jadi banyak orang, banyak pemikirannya beda-beda. Nggak mungkin kan kita pemikiran cuma satu, jadi kan nggak pas kalau begitu. Nyatuin banyak kepala dalam satu kepala itu susah banget guys. Susah banget ya, itu pasti ada cekcoknya. Apa sih pemicunya kalau kayak gitu tuh? Pernah beda pendapat atau apa? Satu, beda pendapat ya pasti. Kemudian yang paling yang paling terkenal itu mungkin waktu, kedisiplinan ya kan. Mungkin kalau ya misalnya kita harus datang jam sekian, ternyata datangnya tidak sesuai kan, mungkin itu kan bisa jadi pemicu. Ngaret tradisi orang Indonesia. Kalau misalkan ada terjadi permasalahan kayak gitu tuh, apa sih hal yang harus dilakukan? Apakah kalian berembuk atau gimana, atau gimana gitu sama yang lain? Pernah nggak sih? Kalau gitu sih suatu konsepnya ya jangan pernah kasar gitu ya. Jangan kasar. Karena kalau kita kasar ya bakalan balik kasar kan, tapi ya apa adanya aja gitu. Mungkin kita bisa mengingatkan, walaupun mengingatnya berulang-ulang gitu kan. Bisa berbicara secara halus. Berbicara secara halus itu juga penting kan. Karena kalau kita ya langsung ngegas, langsung kasar ya itu nggak bisa. Itu malahan lebih bikin organisasinya makin rusak kalau gitu. Oh, jadi intinya komunikasi antara
Abah sebagai ketua dan staf yang lainnya tuh harus tetap sinkron, harus tetap Iya. sama gitu. Dan Abah sebagai Amin sebagai pemimpin pun nggak boleh marah, nggak boleh menuntut stafnya harus begini, tapi dikasih tahu ya sebagaimana mestinya ya kan. Kalau Amin ini termasuk pemimpin yang otoriter nggak? Apa harus dirembukin sama teman-teman yang lain ketika ada ide? Kan biasanya kalau pemimpin otoriter itu kalau misalkan ada suatu ide, yuk lu semua harus ikutin ide gua gitu. Ya Atau enggak? Atau dirembukin dulu apa gimana? dirembukin itu, dia rembukin sesama staf kan, gimana sesama seksi. Rembukin Misalnya berarti ya? mau ngadain acara apa nih, ya nanti diskusi dulu kan. Oh. Diskusi di mana, mungkin di kafe atau di mana. Mhm. Diskusi maunya kayak apa kegiatannya gitu. Iya. Ya intinya lebih diskusi bareng aja. Kalau cuman dari saya langsung yuk kita bikin kegiatan ini, ya mungkin nggak bisa, karena kalau saya bilang ngerjain apa kegiatan ini nih, Mhm. belum tentu yang lain bakalan terima kan, belum tentu. Nah jadi kalau kita sama-sama berarti udah sepakat. Musyawarah. Musyawarah. Garis besar, kalau seorang pemimpin yang otoriter itu dia bakalan kurang disukain sama stafnya. Menurut pengalaman sih kayak gitu ya, Pak. Betul sekali. Emin. Betul. Jadi jadilah pemimpin yang bermusyawarah dulu sama anggota-anggota yang lain. Nah, aku juga mau nanya selain itu, pernah nggak sih di himpunan mahasiswa Kabupaten Kalimantan Utara Yogyakarta ini mengadain suatu kegiatan event yang gede gitu? Eventnya apa kalau pernah? Kalau event yang gede itu kemarin ya mungkin perayaan ulang tahunnya Himakatra Jogja. Wow, Yang ketiga itu bisa terbilang besar. iya itu, Iya. serius. Terbilang besar karena yang pertama kita ada lomba-lomba, ada eventnya futsal. Lombanya apa aja tuh, kasih tahu. Lombanya ada futsal, kemudian ada lomba voli, Iya, voli, catur, catur, sama biliar. Ada 4. iya. Nah, Wow. ini itu eventnya se-Kalimantan kalau kemarin kan. Cuman ternyata pada saat di lokasi ternyata kalau se-Kalimantan kurang. Jadinya kemarin itu dibuka untuk umum. Jadi umum. Jadi dari mana aja, mahasiswa dari mana aja bisa ikut. Gila, keren banget itu ternyata. Seorang Amin maksudnya yang mewadahi himpunan mahasiswa Kabupaten Kalimantan Utara daerah aku bisa ngadain event gede dan ngundang mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain. Iya. Bener nggak? Benar. Wow. Terutama kalau yang ngundang itu kemarinnya yang mungkin yang ada di Jogja itu memang ngundangnya yang se-Kalimantan Barat gitu kan. Oh, yang Mulai dari Sanggau, Kapuas, kemudian dari Pontianak, pokoknya perwakilannya kita undang semua. mantap. Kemudian Keren. kalau dari luar kota juga ada kemarin ya. Dari Kan luar kita- Jogja. Ya, kita kan ada juga namanya Himakatra Bogor misalnya, Himakatra Magelang, Himakatra Semarang, Iya, Malang. Nah, itu benar-benar. juga kita undang kemarin. Kalau aku Himakatra Bogor, guys. Oke, sorry banget ya buat kalian semua kalau di luar ini banyak noise karena kita lagi di taman, ada motor, ada apapun. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku bisa nemenin kalian semua. Nah, terus eventnya berjalan lancar nggak sih? Ada kendala nggak? Kalau kemarin itu kendala pasti ada. Apa? Ceritain. Kendala mulai dari lapangan nih. Lapangan karena kita sendiri belum punya lapangan voli misalnya. Ya kemarin terpaksa. Kendala teknis lah ya. Ya, kendala teknis itu pasti mulai dari lapangan. Kemudian mulai dari persiapan untuk apa ya, malam puncaknya gitu. Oh. Mungkin itu kebingungan mencari tempat. Mencari tempatnya harus di mana, konsepnya bagaimana. Nah, itu juga sempat bingung kalau keteteran juga kalau kemarin kan, soalnya juga molor-molor gitu dari target yang seharusnya. Tapi Aha. ya disyukurinya itu bisa terlaksanakan walaupun molor gitu. Oh, tapi itu mateng nggak sih konsep acara itu udah dirembukin nggak sih sama yang lain? Apa memang baru mepet gitu-gitu? Oh, kalau itu enggak, emang udah Udah dirembukin dari dari lama. lama. Cuman kan Pas eksekusi ada Nah, beberapa masalah. beberapa masalah. Wah, itu dia tuh guys, salah satu masalah dalam suatu event yang diketuai oleh Rahmat Amin Rais. Jadi dia ini kayak ngerasa ada beberapa masalah dalam kegiatan tersebut, tapi bisa diatasi nggak? Lancar nggak acaranya? Kalau kemarin sih malam ya lancar. Mhm. Cuman walau keteterannya itu ya tempat itu kita nggak bisa mastiin tempatnya kan. Cuman aja. tempat doang ya? Tempat. Ya itu salah satu masalah yang sakral sih kalau kata aku. Tempat. Kalau misalkan tempat gak ada, yang lain mau duduk di Nah mana? itu
Karena kita mikirin pesertanya juga kan, mikirin peserta, kemudian mikirin para pemenang ya kan. Soalnya kan para pemenang juga mengikuti balap puncaknya. Karena balap puncak itu kan juga menunjukkan kesenian daerah, juga menontonkan film daerah, juga pariwisata daerah juga dimasukkan. Wow, keren Jadi kan banget. kalau kita misalnya ada peserta yang dari luar Kalimantan bisa mengenal gitu loh, oh ini Kayong Utara. Nah, jadi itu kita juga mikirkan itu. Kayong Utara tempat aku, guys. terus apa lagi? Yang keseruan-keseruan dari kegiatan tersebut. Ya kalau keseruan kemarin ya gitu. Kemudian ada juga dari tari. Nah, ini tari itu kenapa seru? Karena dari berbagai, ada yang ingin mengisi acara tapi mereka bukan asli orang Kalimantan gitu, tapi ada yang juga dari Jawa tapi mereka pengen mengisi. Nah, jadi kan kita terima aja tuh, itu kan bakatnya mereka kan, jadi boleh ditampilin gitu kan. Itu juga seni kan. Wow, seni guys, karena jarang banget tau gak sih anak muda yang mau gitu loh nampilin seni. Keren banget. Itu kan kebudayaan gitu. Wah, keren banget gak sih apa yang tadi disampaikan oleh temen aku ini, Amin, Ketua Himakatra Yogyakarta. Kita tadi udah membahas mengenai permasalahan dalam organisasi, permasalahan manajemen permasalahan dalam miskomunikasi, yaitu dengan dirembukan kembali, nggak dicuekin loh. Jadi sebagai seorang ketua dalam suatu organisasi itu nggak boleh nyuekin anggotanya, karena kita harus tetap membangun komunikasi efektif ya. Sangat betul ya. Benar banget. Karena kalau nggak ada komunikasi, kalau kitanya nggak ada kontakan, nggak ada koordinasi sama staff-staff yang lain, kalau mau ngadain kegiatan itu pasti bakal susah ya nggak sih, Min? Penting banget gak sih koordinasi dan komunikasi? Itu sangat penting. Itu kuncinya kalau itu. Kunci menjadi seorang pemimpin. Kunci dalam berorganisasi. Dalam berorganisasi. Iya, betul banget. Wah, gila ya. Kita hari ini udah bahas sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua tentunya. Buat sains semua yang pengen banget jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang jujur, amanah, gak otoriter. Pokoknya sayang sama staff-staff yang lainnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Amin, kalau misalkan kita menjadi pemimpin yang keras, menjadi pemimpin yang cuek, itu suatu himpunan, suatu organisasi nggak bakalan jalan guys. Thank you banget Rahmat Amin Rais, lancar-lancar tugas akhirnya, lancar-lancar kegiatannya, lancar-lancar buat kedepannya nanti. Semoga habis lulus bisa menjadi kebanggaan buat daerah. Udah banyak banget ilmu yang didapat pada saat merantau di Jogja, dan ilmu yang didapat harus diimplementasikan kembali ke daerah kita. Wow, keren banget. Itu dia tadi aku udah bahas mengenai masalah kepemimpinan dalam suatu organisasi. Intinya penting banget komunikasi dan koordinasi agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Wah, aku terima kasih banget buat Rahmat Amin Rais sudah mau join, udah mau sharing-sharing sama sains semua. Dan jangan lupa tetap terus nonton dan dengerin Sun Podcast bareng aku, dan nantinya bakalan ada narasumber-narasumber lainnya, teman-teman lainnya yang bakalan sharing sama kita semua. Thank you banget udah nonton. Dadah.